Jakarta, ibu kota negara Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya, ras, dan makanannya. Bener banget, semua makanan ada di kota metropolitan ini. Salah satunya adalah makanan khas Cina yang sudah sangat familiar dengan lidah kita ini. Apalagi kalau bukan mie. Everybody love noodle. Saya dan Jerry akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi beberapa restoran yang high recommended. Saya akan mencicipi Chinese Oriental noodle yang rasanya pasti enak bang. Gak cuma itu aja, kami akan membuat hidangan mie yang super lezat dan super fresh. Penasaran? Ikuti terus kami di Sendok Garpu. Nah, pemirsa, sekarang saya udah ketemu sama Gary. Gary ternyata udah di sini duluan. Sempat saya tadi nyari-nyari nih restorannya ada di mana. Kayaknya udah dipesenin. Apa aja nih Gary menunya? Jadi di sini gue pesen menu-menu spesial di sini. Yang satu gue pesenin buat lo nih. Ini lamien noodle. Lamien, beef broth, ada brisketnya. Di sana. Wah. Brisketnya udah dimasak lama, jadi dia super tender. Super tender. Atau empuk. Empuk. Jadi bisa dilihat di sini lihat teksturnya, warnanya udah berubah jadi merah. Tuh. Kayak kalau ibu-ibu masak kornet di rumah, Iya, itu udah warnanya, tuh, warnanya udah sampai dagingnya merah. Apa ya bahasa ininya? Muruluk ke Muruluk. bahasa yang Bahasa saya tahu. Eropa ya? Bahasa Eropanya muruluk atau falling off the bone bahasa kerennya. Falling off the bone. Nah, kalau yang ini salah satu spesial juga. Ini brothnya agak beda. Di Itu sini lebih keruh kenapa tuh? Lebih keruh karena tulang yang dipakainya. Jadi Oh. ada bagian sumsum segala Ada macam. ini ya, bone marrow. Ya, itu yang bikin dan ini Sum-sumnya. lebih intens. Lebih intens. Juga di sini ada pok choy, Iya. ada apa? Poached egg. Poached Ini egg. mirip sama yang kalau biasa dipakai di ramen. Oh. Jadi ini mirip-mirip. Iya, Kemungkinan ini di smoke juga karena bagian luarnya warna coklat. Oh iya. Nih, Jadi, nih ada. Iya, ini ada kemungkinan akan di smoke juga dan juga saya lihat di situ ada babat Oh. gitu. Iya, Jadi iya, ini iya, pasti akan lebih intens. Kalau saya personal, orangnya lebih suka yang makan-makan pakai secondary cut. Jadi ada Secondary cut. babat, pakai apa. Iya. Karena orang yang suka olahraga sehat, jadi dia harus yang pure meat. Terus kapan nih saya makannya? Ya sekarang lah. Sekarang. Ya. Wah. Let's make a noise. Oh iya. Let's make a iya. noise. Gimana? Salah nggak gua ngordernya? Enggak salah bener. Bener Iyalah. banget ini. Aduh ini banyak juga mie ya. Jadi sebetulnya meskipun mie-nya nggak dimasak terlalu lama, nggak dimasak berbarengan dengan brothnya, tapi kok bisa langsung masuk ya, bisa langsung ngeresep ke dalam mie-nya. Dan Coba. tekstur mie Dan juga. tekstur mie-nya lembut. Coba Sekarang kita saya coba. mau coba. Ini dia dagingnya. Tuh. Oh, wow. Ini kayaknya saya nggak akan potong dagingnya Langsung semua. langsung semua karena ini empuk banget. Mana? Salah nggak mesenin? Bener banget. Bangin. Sekarang gue cobain gue ya. Ini sekarang bagian saya yang nyoba mie versi saya. Rasa beda dengan mie biasa karena uniknya lamien juga dia proses pembuatannya Alamin itu. alamin. Jadi adonannya biasanya sudah jadi. Tapi kalau biasanya tuh mereka punya tradisi yang di food. Jadi dari Tarik. renggang jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi kali 2 sampai kalau nggak salah sampai berapa itu mereka udah stop, Ya. langsung masuk belum selesai nggak nyampe berapa menit angkat
Jadi intinya dari mie sebenarnya si noodle-nya Ya. dan si kaldunya. Oh. Kalau kaldunya udah enak, mie-nya udah enak, sananya udah tambahan-tambahan. Iya. Nah, pemirsa, sekarang saya udah ada di restoran Merah Delima dan di sini menyajikan menu mie yang sangat-sangat spesial sekali. Saya juga udah penasaran, mungkin pemirsa juga udah penasaran. Yuk, kita naik aja ke atas. Ical, apa kabar? Baik, gimana Pak? Ya, udah lama banget kita nggak ketemu ya. Iya. Jadi kemarin cari-cari sama teman-teman biasa di browsing-browsing, katanya sekarang udah buka restoran, makanya saya langsung aja datang ke sini. Lagi masak apa nih? Saya ini hari ini prepare untuk masak mie Jawa. Mie Jawa? Sama Ya. ada satu lagi mie baba celup. Oh, mie baba celup. Apa tuh? Baba Mie celup. baba celup itu basically itu seperti ibu mie. Oh, itu mie. Jadi Iya, mie-nya yang mie-nya mentah gitu ya. Disiram pakai saus Panas. panas. Oh, wah, 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 wah. Ini bahan-bahannya untuk dua masakan ini nih. Bahan ya. Untuk pertama akan saya masak mie Jawa dulu. Mie Jawa dulu. Mie Jawa itu ada pakai biasa ada bakmi, ada bawang putih, ada telur, ada jamur, ada tomat, ada Wortel. ada bawang, ada Sawi. terus untuk ini ada belacan, ada saus sambal, saus tomat, oyster, ada bumbu penyedap sama gula. Oh, ini penyedap sama Ya. gula. Rempah khusus ya? Rempah spesial atau bumbu rahasia? Nggak ada ya? Udah kayak gini. Kayak saus tiram? Ada? Gitu ya? Wah. Ada manis sedikit. Ada saus tomat. Ini dia udah mateng. Udah mau dipindahin, saya bantuin ngangkat mangkoknya. Ini lihat, luar biasa. Jawa spesial ala Chef Ical, teman lama saya. Jadi saya datang sini spesial langsung dimasakin mie Jawanya. Luar biasa. Pemirsa Sendok Garpu, saya udah ada di ruangan makan Merah Delima. Jadi konsepnya tadi udah saya lihat khas sekali dari mulai interiornya. Memang dari setiap ruangan ke ruangan yang lain beda konsep, tapi ada satu ciri khas, itu selalu ada warna merah. Nah, Merah Delima itu sendiri diambil, kalau menurut teman saya sendiri itu dari nama sebuah batu. Jadi batu bertuah yang membawa keberuntungan. Nah, pemirsa Sendok Garpu, sekarang di depan saya udah ada dua menu yang tadi kita masak, udah dihidangkan khusus oleh teman saya tadi. Pertama saya akan coba mie Jawanya ini. Saya mau cobain rasanya. Enak banget. Nggak nyangka saya dengan bumbu yang sesederhana tadi, tapi bisa khas sekali ya, ada bau masakan Cina. Nah, sekarang saya mau mencoba makanan yang kedua. Nah, ini masakannya unik. Dan saya juga baru dengar ini namanya mie baba celup.
lagi-lagi saya dapat hidangan yang mengejutkan. Enak banget. Jadi ada 2 tekstur. Tadi saya angkat mie-nya dari tengah. Saya pikir semua sudah matang sempurna. Ternyata ada keangkat bagian mie yang belum matang. Justru itu buat saya menjadi nilai tambah karena ada sensasi kriuk-kriuknya. Dan saya suka kriuk-kriuknya. Nah, pada pernah dengar mie Godzilla nggak? Bukan Godzilla. Godzilla mah musuhnya Ultraman. Dinosaurus serem. Kalau ini nggak serem. Dengar-dengar ini malah enak. Ini namanya mie Godzilla. Biasa disebut itu gondang dia. Jadi mereka udah dari tahun 1968. Katanya teksturnya enak, rasanya enak, aromanya enak. Yang jelas itu udah dari 1968, jadi penasaran nih. Apa yang bikin dia dari 1968 masih buka sampai sekarang? Nah penasaran, saya juga penasaran. Gimana kalau kita coba sekarang? Mie gondang dia. Yuk. Tempatnya. Tempatnya emang udah kelihatan tua, tapi rasanya pasti istimewa. Penasaran kan? Ayo. Waduh, ini porsinya nih yang Godzilla. Nih saya langsung coba aja ya. Saya biasanya kalau makan mie, saya coba dulu kaldunya. Kaldu ayamnya enak. Ini paling juga pakai ceker nih. Dalamnya ada ceker, ada sayap, karena lebih intens flavornya. Karena panas, buka aja. Pengen buru-buru makan. Ini harus hati-hati, soalnya kalau nggak hati-hati bakalan jatuh baksonya. Jadi gimana kalau saya taruh dulu di sini baksonya? Nah, ini saya makan satu. Kekenyalannya pas, asinnya ada, teksturnya pas banget nih untuk mie. Karena mie itu kan agak-agak kenyal lembut-lembut. Nah, si baksonya itu kenyal, rada-rada asin, pas deh pokoknya. Mie-nya wangi dari minyak sayurnya keluar. Dan juga ada ayam-ayamnya, ada asinnya manis, ada tekstur jamurnya. Gak kalah penting juga di pangsit goreng, karena butuh tekstur kalau di mulut ada yang crispy-crispy-nya. Jadi ini ada tekstur lembut, ada bakso, ada sayurnya masih crunchy, ini tekstur crispy. Hai Gary. Wah, Baik. Pak, apa kabar Pak? Baik. Bagaimana? Sudah selesai makan? Ya biasa Pak, Oh, enak. silakan. Iya. Saya duduk ya. Iya ya, oh ya. Ini itu Bapak Rino. Ya. Pak Rino tuh udah generasi keberapa Pak? Ngomong-ngomong? Kedua. Generasi kedua dari warung mie ini Iya. ya? Dari tahun 1968. 68, betul. Tuh, bisa diceritain nggak Pak? Asal usulnya Pak? Jadi gini asal usulnya. Pertama kita waktu itu sempat berada di lokasi Tanjung Priok. Ya. Kemudian karena ini resep ini dialihkan ke sini Gunung Dia. Kemudian ada Opa Ya. membantu di sini. Terus akhirnya bangun di Bangun sini. di sini kita. Tapi bagaimana? Kok nggak berubah rasanya, oh, Pak? Baik. Ya, Terima saya kasih. ingat waktu tahun 1968 rasanya sama begini Pak. Terima kasih Pak ya. Bohong Pak. Eh. Saya kan masih muda. Iya. Oh ya Pak, saya ada satu pertanyaan Pak. Ya baik. Apa yang di pikiran Bapak ini untuk mewarisi legacy ini gitu atau warisan ini? Jadi gini,
waktu 7 tahun yang lalu kedua orang tua kita meninggal. Kemudian dia pesan untuk diteruskan kepada anak-anaknya. Kebetulan kita berlima untuk melanjutkan ini, warung ini. Jadi jangan lupa harus kesini karena nggak cuma makanannya yang enak, tapi sejarahnya juga Pak. Ya. Kadang orang datang ke tempat, tapi kalau penuh sejarah gitu, orang jadi berasanya wah gitu. Ada sesuatu yang beda Pak. Betul. Nah, kalau gitu silakan melanjutkan. Oke, Pak. Saya tinggal dulu ya. Nanti Iya, ada apa-apa makasih Pak. kita- Nanti kita ngobrol lagi Ya, Pak. terima Ya, kasih. Yuk. Ya. Nah itu dia Pak Rino. Pak Rino itu legenda di sini. Saya panggilnya Bapak Godzilla aja biar gampang ingetnya. Jadi kita bisa sebut Pak Rino Pak Godzilla. Selamat datang di segmen kita yang paling asik. Paling asik Karena apa? Masak-masak. Ini yang paling seru ya. Oke, serunya kenapa nih? Karena Karena kita kita nggak mau terinspirasi, men. Kita nggak mau kalah satu. Iya. Kita terinspirasi masak mie-mihan. Nah, Gimana? Karena sekarang ini Lu udah mau mulai? panas. Oh, gue dulu. Gue juga Udah mau panas. mulai. Siapa dulu nih? Ini gue dulu, man. Karena ini harus reduce dulu. Ya, udah. Jadi ini pan saya udah panas. Saya masukin fish sauce di sini. Oke. Fish sauce atau kecap ikan. Kita kasih gula aren. Wah, pasti jadi karamel itu ya. Mhm. Ada rasa-rasa pahit manis. Yep, Mak, saya masukin dry chili dulu. Ah, yes. Nah, itu saringannya. Mana? Lempar ke sini dong. Lempar. Hets. Nah, biar keren ya. Oke, Terus ini diapain udah dulu fish ya? sauce. Ini kasih tamarin sedikit. Wah, manis, asam, pedes. Oh iya, ada asam, ada Semuanya manis, mix pedas. jadi satu. Nah, ini tinggal kita biarin aja dulu. Ini tunggu di reduce. Kita tes dulu. Tapi sebetulnya kalau dari campuran ini yang paling saya suka bukan dari pedesnya. Dari apa Dari tadi palm sugarnya. Itu akan bikin caramelize, manis. Terus manis dikasih pedes gitu. Wah, itu enak banget. Nah, silakan. Nah, Ini gue udah nih, karena ini bakalan kita reduce dulu sampai dia ini minyaknya udah Kental. saya panasin sebelumnya. Ini cincangan bawang putih. Saya masukin, kita tumis-tumis aja sebentar. selagi nunggu Norman. Ya Ini masuk Allah. lagi gula aren karena saya coba itu kurang manis. Boom. Ini Ya, saya masukin sekarang dagingnya. Daging saya masukin. Udangnya juga saya masukin. Oke, ini kan udah cukup reduce. Itu panas nggak? Ini saya lagi bantu. Oh iya, kasihan deh. Yang ini panas loh. Oke, kasih air sedikit. Ini tinggal tunggu reduce saja. Selagi kita nunggu ini reduce itu apa ya? Jadi semakin Airnya berkurang berkurang. airnya. Saya mau mulai potong-potong bawang merah. Kita potong biasa, di slice saja. Sekarang saya butuh magic. Bentar, saya butuh pen. Mana pen? Oke. Nah, ini udah dapat nih. Tuh, punya wok pen bagus lagi. Sama dong. Wah, jatuh. Makanya berdoa sama Dewa Angin. Sebelum selesai juga ya? Oh, udah lumayan panas tuh. Udah. Wah, jadi karena sekarang saya kena kualat, saya bilang berdoa sama Dewa Angin. Sekarang anginnya marah. Sekarang ini udah sembuh, boleh dipinjam nggak? Boleh. Oke. Jadi karena Dewa Anginnya marah, Hati-hati. aduh panas lagi. Ada ganjilannya nggak? Ada. Ya, sebelah sini. Ya, sebelah situ. Tapi Jadi gimana? harus dipegangin deh. Sama siapa? Ya, dipegangin ya. Oke. Wow. Oke, selesai. Jadi ini adalah trik kalau kita kesusahan dapat api, ya kan? Iya. Bisa pakai cutting board 2 dari sini. Ya, minta tolong teman. Minta tolong teman. Buat pegangin. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Masih belum panas ya? Kayaknya ini agak sedikit meragukan. Soalnya kalau ini kurang panas nanti malah jadi bau amis. Oh, no problem. Kalau gitu, ini gue pinjemin lagi. Nah, tapi ini nggak diambil kan? Enggak. Telur. Enggak. Gue kan punya telur juga.
Oke, sekarang pan gue udah panas nih, Man. Gue Ya. mau masukin udangnya. Masuk 1. Masuk 2. Kepalanya, Ger. Enggak. Kepalanya itu gue keep untuk bikin Kaldu. stok kaldu udang. Nah, Ini juga apinya mumpung panas nih. ya, Kayaknya saya mau masukin mie-nya aja sekarang. Ini mie-nya. macan. Itu mie besar, bisa ini panas. udang besar. Bau udangnya udah mantep, Man. Lihat, ini namanya harimau. Ya nggak? Oke, sekarang minyaknya kan udah minyak wangi udang. Baru kita masuk bawang merah dan bawang putih. Oke, bawang merah masuk. Nah, ini bawang merahnya kan udah cukup harum. Warnanya udah berubah. Baru masuk bawang putih. Kenapa coba masukin bawang merah dulu? Biar nggak gosong. Ah, betul. Karena kandungan gula di bawang putih itu lebih banyak. Ini, Ger. Apa saya tuh? mau masukin hoisin. Hoisin sauce. Kecap manis. Ah. Kecap manis Cina. 1 sendok Oke, makan aja. bawang-bawangnya udah matang. Sekarang waktunya masuk mie. Nah, sekarang ini mie yang udah di-soak masukin dulu. You go. Mie-nya masuk. Nah, itu udah masuk sesame oil. Ini udah Sekarang masuk sesame oil. giliran saya masuk ini kuah patainya atau saus patainya. Ini kan tadi udah ditumis pakai bawang merah, Iya. bawang putih. Masuk kuah patainya. Terus pakai 5 rempah Cina. Apa tuh? 5 Chinese spice. Wih, wangi. Nah, triknya karena ini udah matang, kita masak telur, kasih minyak sedikit di bagian bawah. Oke. Kasih minyak sedikit bagian bawah. Ambil telur. You go. Diemin aja dulu di sana sampai telurnya udah lumayan matang, bisa joget-joget, bisa minum. Nggak masalah. Saya mau masukin kucai, Ger. Kucai. Jadi masukin kucai belakangan biar nggak terlalu layu. Oh, ini Dan- udah hampir jadi ya? Jangan bilang udah jadi, Man. Seasoning belakangan. Nah, ini saya sengaja nggak diorek-orek dulu, biarin aja nih sampai bawahnya agak matang. Pelan-pelan diginiin, pelan-pelan Sekarang- diginiin. Ternyata Ini telur sudah Gampang. lumayan matang bagian bawahnya, bisa kita aduk-aduk sekarang. nah, ini, Ger. Ya, Ini karena takut overcook, ya. jadi saya mau pindahin aja. Masukin udang, masukin tahu. Ini selesai, kasih lagi kacang, kenapa enggak? Aduk. Sekarang ini sudah selesai. Kan saya bilang tadi udangnya setengah matang. Tadi sengaja saya biarin udangnya itu matang dari panasnya mie. Jadi dia diselimutin sama mie. Terus akhirnya dia sekarang udah matang. Matangnya itu perfect, nggak overcook. Sekarang saya cuma butuh tong, tapi nggak ada. Kayaknya ada di Tong. situ. Gimana kalau lempar, Boleh, Mas? Lempar. 1, 2. Hap. Ah, mantep. Jadi ini taruh di sini. Wah, ini dia hampir mirip ya. Ya. Hampir mirip. Jadi ini namanya mie Hokian spesial sendok garpu. I'm nothing special, but if I could take you home, if I could take you home, if I could take you home, I'll be all that you need. Ini Ikutan juga. Ini saya kasih nama Patai spesial sendok garpu. Nah, ikutan. Tapi jadi biar pas. Where you sleep, oh, but you're so good at making casualties, inflicting pain rather casually. It's easy to see. You do it to me, like broken pieces of a shattered dream, or like a movie. Nah, jadi kalau mau makan masakan Cina Oriental. yang spesial atau oriental, sebetulnya nggak usah perlu jauh-jauh dan perlu mengeluarkan uang yang banyak. Murah juga bisa. Murah juga bisa. Pakai semua bahan yang ada di lemari es. Jadinya seperti ini, gampang dicari, murah dan enak. Enak Jadi banget. enak banget. Saksikan terus kita di Sendok Sendok Garpu Garpu hanya di Kompas TV. If I could take you home, if I could take you home, you think I'm nothing special, but if I could take you home.
special, but if I could take